semuanya, perkenalkan nama aku Rifa Kamirabani dari kelas 10 Al-Farabi. Nah sebelumnya teman-teman, sebelum videonya dimulai, aku bakal nampilin beberapa artikel yang udah aku pilih nih. Teman-teman lihat ya. Nah teman-teman semuanya, buat artikel yang pertama yang ini, artikel kedua yang ini, dan artikel ketiga yang ini. Nah teman-teman semuanya, dari beberapa artikel yang udah aku pilih, teman-teman tahu nggak itu tentang kegiatan apa aja sih? Kita bahas nanti ya teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas ada apa aja sih artikel-artikel ini. Nah yang pertama, tadi artikel yang pertama itu tentang pembakaran hutan. Yang kedua tentang pembakaran sampah. Yang ketiga adalah polusi yang disebabkan oleh kendaraan. Nah dari ketiga artikel tersebut, jadi teman-teman udah tahu dong kita sekarang bakal bahas apa. Yap, betul sekali. Kita akan sekarang bahas tentang pencemaran lingkungan, khususnya adalah pencemaran udara yang ada di bumi kita. Nah teman-teman semuanya, jadi kan tadi di artikel pertama ada aktivitas kegiatan pembakaran hutan. Nah pembakaran hutan itu kan akan menghasilkan polusi udara ya teman-teman. Nah polusi udara itu bakal mencemari udara kita. Lalu apa sih pencemaran udara? Pencemaran udara yaitu salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara dan atmosfer bumi. Nah teman-teman semuanya, tadi kan kita udah membahas nih tentang pengertian dari pencemaran udara. Nah sekarang aku mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa pencemaran udara ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu adalah pencemaran primer. Pencemaran primer ini adalah pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu adalah polusi kendaraan bermotor, polusi pabrik-pabrik, polusi dari pembakaran sampah, dan yang lain-lain. Nah teman-teman semuanya, sekarang kita beralih ke yang kedua yaitu adalah pencemaran sekunder. Pencemaran sekunder itu adalah pencemaran yang terbentuk dari pencemaran-pencemaran primer di atmosfer. Contohnya yaitu adalah sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air menghasilkan asid sulfurik. Nah teman-teman semuanya, apa sih yang jadi penyebab dari adanya polusi udara yang nantinya bakal mencemari udara kita? Nah teman-teman semuanya, jadi pencemaran udara ini bisa disebabkan oleh dua kegiatan secara alamiah maupun aktivitas manusia. Nah sekarang aku mau bahas dulu pencemaran udara yang disebabkan secara alamiah, yaitu contoh-contohnya ada banyak sekali teman-teman. Nah salah satunya ada letusan gunung berapi, terus percikan air laut, terus debu pasir, debu tanah, dan juga yang lain-lainnya. Nah teman-teman semuanya, yang kedua yaitu adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Yang pertama seperti adanya asap rokok, yang kedua adanya asap-asap kendaraan bermotor, yang ketiga dari asap-asap cerobong pabrik dan pembakaran hutan dan juga pembakaran sampah, dan masih banyak kegiatan manusia yang menyebabkan polusi udara yang bakal mencemari udara kita. Nah sekarang aku mau bahas salah satu artikel yang udah aku tampilin tadi, yaitu tentang pembakaran hutan. Nah teman-teman semuanya, teman-teman tahu kan bahwa pembakaran hutan ini menyebabkan banyak sekali dampak buruk bagi ekosistem sekitar ataupun bagi kesehatan manusia. Nah sekarang aku mau bahas tentang penyebab dari dampak dari pembakaran hutan terhadap ekosistem itu sendiri. Nah aku mau ngambil salah satu contoh yaitu adalah hewan. Hewan ini akan kehilangan tempat tinggalnya jika hutan itu terus-terusan dibakar. Dan juga hewan akan kesusahan dalam pencarian makan, dan juga hewan akan kesusahan dalam bertahan hidup. Oleh karena itu banyak sekali spesies yang mengalami kepunahan. Selain itu, hutan juga akan mengalami kehilangan fungsinya hutan itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa fungsi hutan itu untuk menyerap emisi-emisi yang dikeluarkan oleh industri, pertambangan, dan yang lain-lain. Maka jika hutan itu dibakar terus-menerus oleh manusia, hutan tidak akan menjalani fungsinya secara baik. Nah teman-teman semuanya, akibatnya apa jika hutan tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik? Akibatnya banyak sekali karbon dioksida yang tidak diserap, yang akhirnya akan menyebabkan pemanasan global, yaitu kenaikan suhu rata-rata bumi. Oke, yang selanjutnya aku mau bahas tentang dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia. Nah, dampak yang terjadi pada kesehatan manusia yaitu adalah manusia akan mengalami gangguan pernafasan. Nah, penyakit gangguan pernafasan yang sering terjadi yaitu adalah asma. Hal ini berbahaya karena asma merupakan salah satu penyakit kronis saluran pernafasan yang diikuti oleh gejala sesak nafas, batuk-batuk,
dan nyeri dada karena adanya penyempitan otot pada dada. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa penyakit asma ini bisa menginfeksi orang-orang dewasa. Tetapi bukan hanya orang-orang dewasa saja yang bisa terinfeksi, bahkan anak-anak pun sekarang bisa terinfeksi oleh penyakit asma. Nah teman-teman semuanya, dari penjelasan tadi kan sudah dikatakan bahwa polusi udara atau pencemaran udara ini bisa menyebabkan pemanasan global atau kenaikan suhu rata-rata bumi. Hal ini juga berdampak pada kesehatan manusia dengan adanya penyakit heat stroke atau sengatan panas. Sengatan panas yaitu kondisi kegawat daruratan, yaitu meningkatnya suhu tubuh mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Heat stroke atau sengatan panas ini bisa terjadi pada orang dewasa maupun anak kecil dengan gejala yang dialaminya berupa mual, pusing, batuk, nafas lebih cepat, dan yang lain-lainnya. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku... Nah teman-teman semuanya, itu dia penjelasan singkat mengenai pengertian, penyebab, dampak dari pencemaran udara baik untuk ekosistem sekitar maupun bagi kesehatan manusia. Di akhir video ini, aku mau mengajak teman-teman semuanya untuk terus menjaga lingkungan sekitar kita. Perhatikanlah lingkungan sekitar kita dan jagalah bumi kita, karena bumi cuma satu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!